الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di malam yang penuh dengan keberkahan ini. Untayan kalimat indah kita sampaikan teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Allah hadirkan kita di majlis ini, siapapun yang dalam keadaan sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedih, Allah ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Rizkinya yang sedikit Allah banyakin. Allah anugerahkan anak-anak keturunan kita saleh dan saleha. Dan yang belum berumah tangga, Allah berikan jodoh yang saleh dan saleha. Yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan. Dan mudah-mudahan yang sudah pada meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita apabila Allah wafatin dalam keadaan husnul khatimah, segala macam bencana musibah yang akan turun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tolong saudara-saudari kita yang berada di Sumatera, Padang, Aceh dan sekitarnya, begitu juga yang berada di Palestina dan berada di Sudan, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Kajian kita malam ini akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab. Bulan Rajab itu ada beberapa nama. Yang pertama, bulan Rajab itu dinamakan Syahrullah, yaitu bulannya Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Rajab Syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu, kata Nabi, adalah bulannya Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Dan yang kedua, bulan Rajab juga dinamakan sebagai syahrul zara, bulan buat menanam. Ya, sebagaimana hadisnya juga, Rajab itu bulan nanam, bulan Sya'ban bulan untuk menyiram, bulan Ramadan bulan untuk memetik jamaah sekalian. Selanjutnya juga yang ketiga, bulan Rajab dinamakan juga dengan syahrul istighfar. Sebagaimana perkataan ulama, Inna Rajab syahrul istighfar. Rajab itu bulan istighfar. Wa Sya'ban syahrul salati ala nabiyil mukhtar. Bulan Sya'ban bulan banyakin baca salawat. Dan bulan Ramadan adalah syahrul tilawatil Quran, bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Dinamakan juga yang keempat, bulan Rajab itu dengan Syahrul Ashab. Syahrul Ashab itu maksudnya bulan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ala taibin, buat mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, bulan Rajab dinamakan Syahrul Asham, karena di bulan itu tidak terdengar suara perang atau suara jamaskan pedang, suara kuda dan sebagainya. Kenapa? Karena di bulan-bulan yang Allah muliakan di zaman dulu sebelum turunnya daripada perintah perang kapanpun dan dimanapun, itu pada saat di bulan yang Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itu diharamkan untuk berperang ya mas.
Dan kemudian di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk melakukan beberapa amaliyah. Di antaranya amaliyah di bulan Rajab adalah hidupkan malam pertamanya dengan memperbanyak baca doa. Malam pertamanya kapan? Malam Minggu besok. Jatuhnya di hari Sabtu malam Minggu. Ya, Sabtu malam Minggu jamaah sekalian. Jadi malam ke-21, dari hari ke-20 malam ke-21. Kalian semuanya usahakan di malam itu perbanyak ibadah, perbanyak doa, perbanyak bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana diterangkan di dalam kitabnya Imam Suyuti, yaitu di dalam kitab Jami'us Shaghir, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Imam Ibnu Abi Umamah, ada khamsu layalin la tardu fihi da'wah. Ada 5 malam kalau kita berdoa, doa kita tuh nggak ditolak. Yang pertama adalah jamaskan awalul lailatu min Rajab, yaitu min lailatil ula min syahri Rajab. Malam pertama di bulan Rajab. Ini malam dikabulkan doa. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah setiap malam Jumat. Ini malam Jumat, ini malam dikabulkan doa. Sehingga buat teman-teman nih kalau lagi baca burda, hadir di majlis-majlis maulid seperti ini di malam Jumat, banyakin baca doa. Di hati kita nih hajat-hajat kalian diungkapkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah setiap malam hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima setiap malam hari raya Idul Adha. Nah, dengan demikian labuda mesti bagi kalian besok di Sabtu malam Minggu muliakan jamaah sekalian untuk memperbanyak doa-doa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih indahnya lagi ketika jamaah sekalian mau menjelang maghrib atau sore gitu jam 5 kalian mandi di situ. Niatin mandinya nawaitul ghusla ta'diman lidukhuli syahri Rajab. Nawaitul ghusla ta'diman lidukhuli syahri Rajab. Saya niat mandi menghormati datangnya bulan Rajab. Karena bulan Rajab bulannya Allah muliakan. Wa may yu'adzim syairallah. Siapa orang yang memuliakan setiap daripada syiar-syiarnya Allah, tandanya hatinya bertakwa. Jadi kalau kita sambut bulan itu dengan penuh keindahan, maka merupakan tanda ketakwaan dalam hati kita semuanya. Selanjutnya kalian sholat maghrib berjamaah. Kemudian kalau bisa baca Yasin, baca Rotibul Atos, Rotibul Haddad, dan kalian baca Maulid, Isya'nya tuh jamaah sekalian. Semaksimal mungkin berjuanglah dengan sungguh-sungguh pada malam itu tidak melakukan perbuatan maksiat. Tidak ngomongin orang, tidak memandang sesuatu yang diharamkan. Pokoknya berjuang banget. Kalau memang nggak bisa, habis sisa tidur aja udah. Bisa tidur aja. Kenapa jamaah sekalian sayang-sayang? Karena malam pertama di bulan Rajab ini adalah malam yang istimewa. Malam di mana doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama jamaah sekalian. Hidupkan malam pertamanya dengan memperbanyak baca doa. Kemudian yang keduanya, jamaah sekalian, di bulan Rajab itu adalah puasa sunnah. Ya, amalannya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah. Pernah waktu itu Rasulullah SAW ketika melewati kubur, beliau mendengar ada di mana suara orang sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa dengan sedemikian khusyuknya, bahkan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, coba aja ini kalau orang puasa 1 hari di bulan Rajab, bangun 1 malam di bulan Rajab, niscaya kuburnya Allah jadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat ketika mendengar seperti itu, sahabat kemudian berkata, "Ya Rasulullah, apakah mungkin gitu 1 hari doang dia puasa, 1 malam doang dia hidupkan bulan Rajab, kuburnya Allah jadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala?" Lalu kata Rasulullah, "Waladi nafsi biyadi." Demi diriku yang berada di kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah orang yang memuliakan bulannya Allah melainkan dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana nih kita semuanya mentakjimkan datangnya bulan Rajabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setidaknya kalian di bulan Rajab itu jangan sampai nggak puasa walaupun hanya 1 hari. Misalnya kalian pilih di hari Senin atau di hari Kamis.
Atau hari apapun yang kalian bisa misalnya. Karena seluruh hari di bulan Rajab itu sunnah jamaah sekalian. Sunnah kalau dalam kitab fikih itu tergolong daripada puasa yang disunahkan berulang-ulang tiap tahun adalah puasa di bulan yang Allah muliakan. Di bulan yang Allah muliakan. Secara keseluruhannya bulan yang Allah muliakan 4 bulan itu semuanya sunnah kita puasa. Tinggal kalian memilih mau hari apa aja jamaah sekalian yang kalian ada waktu di dalamnya. Mungkin bagi jamaah wanita kalau ingin mengqadha puasa itu sangat baik sekali. Ya dahulukanlah qadha puasanya di hari Senin atau di hari Kamis. Kalau kalian niatnya buat puasa qadha, nawaitu shauma ghadin qadhaan syahri Ramadan fadlai ta'ala, itu kalau kalian puasa di hari Senin, maka kalian dapat 3 daripada pahala puasa. Yang pertama dapat pahala puasa qadha, yang kedua dapat pahala puasa Senin, yang ketiga dapat pahala puasa di bulan Rajab. Itu jamaskan, Masya Allah. Cukup niatnya yang wajibnya aja. Kecuali kalian, alhamdulillah guru kita sudah bayar utang semuanya. Kalau udah bayar utang berarti tinggal niatnya 2. Nah itu shauma ghadin fi yaumil isnin wa syahri Rajab. Saya niat puasa esok hari di bulan Rajab dan di hari Senin. Kemudian yang ketiga, baca istighfar setiap selesai sholat subuh dan sholat maghrib. Selesai sholat subuh dan sholat maghrib, baca istighfar 70 kali. Baca istighfarnya 70 kali. Jadi kalian setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sebelum zikir yang lain, bacalah istighfar Rajab dulu jamaskan 70 kali. Istighfarnya itu depannya ada 2. Yang pertama, Rabbik firli warhamni watub alayya. Yang kedua, Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Dua-duanya benar. Kalian mau baca Rabbik firli warhamni watub alayya boleh, artinya awalnya Rabbi. Ada juga awalnya Allahumma. Jadi mau milih Allahumma gfirli warhamni watub alayya boleh, mau Rabbik firli warhamni watub alayya juga boleh. 70 kali jamaah sekalian. Bagi kalian yang tidak bisa membaca selesai sholat subuh atau selesai sholat maghrib, yang terpenting bacalah di waktu pagi dan sore 70-70. Mau sambil jalan kerja, pulang kerja. Bagi wanita yang sedang dalam keadaan halangan juga boleh dibaca jamaah sekalian. Ini adalah wirid, zikir, istighfar di bulan Rajab. Jadi ada 2 ya, Rabbik firli warhamni watub alayya atau Allahumma gufirli warhamni watub alayya. Dikatakan di dalam kitab Kanjun Najah atau ada juga dalam kitab namanya keutamaan bulan Rajab, Fadilatul Rajab wa Sya'ban. Itu dijelaskan kalau di dalam kitab Kanjun Najah keistimewaannya tulisnya 1. Yang dimana kalau orang membaca ini setiap bulan Rajab maka Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Jadi kita punya badan nih nggak tersentuh dengan api neraka. Tapi kalau di dalam kitab yang satu lagi Fadilatul Rajab, keutamaan di bulan Rajab, itu dijelaskan 2. Yang pertama, Allah mengutus 2 malaikat yang akan merobek catatan keburukannya. Itu yang pertama. Di mana Allah mengutus 2 malaikat yang mencatat, yang merobek catatan keburukannya. Jadi nggak ada keburukannya. Yang kedua, sama kayak di dalam kitab Kanjun Najah, yaitu jamaah sekalian badannya tidak akan tersentuh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian bisa mulai baca ini malam minggu besok pada sholat maghrib. Ya mulai dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau musolah dan masjidnya yang biasa itu enak. Jadi kita bareng-bareng menyiarkan. Oh berarti datang bulan Rajab kalau baca kayak gini. Rabbikfirli warhamni watub alayya. Rabbikfirli warhamni watub alayya. Itu di bulan Rajab istighfarnya. Nah kemudian yang keempat, perbanyak baca doa Rajab. Doa Rajab yang dianjurkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Saya nanti vokal kadang baca tuh Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Gitu ya. Doa-doa bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Nah, kemudian lagi jamaah sekalian, di antaranya juga selain daripada amalan yang tadi, kalau dalam sebuah kitab juga dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas 12 kali. Paling dikit 12 kali. Paling banyaknya 12.000. Ya, tinggal mau yang mana? Mau 12.000 apa yang 12 kali? Ya, silakan surat Al-Ikhlas. Mau bacanya kapan aja silakan.
Mau habis subuh, mau habis johor, mau waktu duha, mau tidur, bangun tidur. Pokoknya yang penting setiap hari 12 kali. Niatin ta'ziman li syahri Rajab. Niatin buat memuliakan bulan Rajab. Nah kemudian amalannya apalagi yang terakhir, di Jumat terakhir di bulan Rajab, Jumat terakhir di bulan Rajab, itu jatuhnya tanggal 16. Kita kan Isra wal Mi'raj sekaligus haul, insya Allah diamaskan di hari ke-15 di malam ke-16. Malam ke-16 artinya bertepatan tanggal 27 Rajab Isra wal Mi'raj. Kita malam nanti insya Allah malam Jumat ya. Kalau sekarang paling tinggal berapa malam lagi gitu ya, tinggal 4 malam lagi paling jamaah sekalian. 4 malam Jumat lagi. Dibuat para jamaah, khususnya bagi kaum laki-laki yang pada sholat Jumat, ketika khotib sedang duduk di antara dua khutbah, ya di Jumat terakhir ya, Jumat terakhir di bulan Rajab, ketika khotib sedang duduk di antara dua khutbah, ini amalan yang sering kita sampaikan ya tiap datangnya bulan Rajab, bacalah 35 kali, bacalah 35 kali Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Tapi ingat ya teman-teman semuanya, kayak kita misalnya baca tadi Allahumma barik lana fi Rajab ataupun baca istighfar Rajab, itu niatin sebagaimana niatnya orang-orang yang saleh. Kayak kita juga di hati kita nih ketika mau baca Ahmadur Rasul Muhammadur Rasul, niatin sebagaimana niatnya orang-orang yang saleh. Biar kita nih yang dimana masih lemah dalam niat-niat yang baik, niat kita masuk kepada niatnya orang-orang yang saleh. Ya niatin jamaskan Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasul. Kalau bacanya pelan-pelan aja. Kalau khotibnya sudah naik ke atas mimbar yang kedua, jamaah sekalian, maka pada saat itu kita nggak jadi masalah kalau mau terusin bacaan kita. Cuman pelan-pelan aja. Sebagian khotib kadang teman-teman pada bertanya, kalau kita khotib gimana bacanya? Kalau baca 35 kali kelamaan kita. Ya sedangkan ketika duduk di antara dua khutbah kita nggak boleh lama-lama gitu kan ya. Nggak boleh lama-lama, jamaah sekalian, sekedar kita baca surat Al-Ikhlas misalnya disunahkannya seperti itu. Nah kalau misalnya AP lama 35 nanti akan membatalkan khutbah kita. Karena khutbah juga disyaratkan al-mualah itu terus menerus jamaah sekalian, berhentinya nggak boleh jeda lama. Nah kalau bagi khotib setidaknya kalau mau dibaca, bacalah ketika naik di atas mimbar, ngucapin salam, kan duduk tuh kan ajan tuh ajan yang kedua. Baca di situ sambil jawab aja sambil baca aja. Nah nanti sisain 30 kita baca di saat kita duduk nungguin ajan yang kedua, dan nanti 5-nya di saat kita duduk di antara dua khutbah. Di 5-nya nanti di situ tuh 5-nya. Jadi ketika kita khutbah pertama kan kita mau khutbah yang kedua kan duduk dulu tuh. Kita baca tuh 5 kali ya. Muhammad Rasulullah, 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 Muhammad Rasulullah. Udah jamaah sekalian. Itu kan cukup tuh buat kita duduk sebentar sebelum kita melaksanakan khutbah yang kedua. Masya Allah ya. Itu adalah amaliyah di bulan Rajab. Karena itu buat para jamaah, ayo semangat semuanya. Sambut bulan Rajab dengan penuh kegembiraan. Ya dengan penuh kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya kita semua datang bulan Rajab, Allah berkahin kita semuanya. Allah ampunin dosa-dosa kita semuanya. Yang datangnya bulan Rajab segala macam musibah dan bencana diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian kita yang hadir pada malam ini dengan datangnya bulan Rajab, Allah anugerahkan kita keberkahan dalam rizki, keberkahan dalam umur, keberkahan dalam setiap apapun yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kalian semua bisa hadir depan Ka'bah Al-Mukarramah sajarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita doakan juga buat guru-guru kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan dunia wal akhirat, dan buat orang-orang tua kita semuanya juga diberikan kesehatan, yang sakit Allah angkat dari segala macam penyakitnya, dan mudah-mudahan juga yang daripada meninggal Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Lebih khusus kita doakan ya buat orang tua dari jamaah kita yang baru meninggal tadi pagi ya, yaitu daripada orang tua anak hadroh yaitu Bang Imam ya, dengan Bang Imam dan Bang Ipin, bapaknya meninggal tadi pagi jam salatkan tadi zuhur. Kita doakan mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya,
dan kita bersaksi beliau adalah orang yang baik min ahlil khair. Mudah-mudahan di kuburnya beliau berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan buat keluarga beliau, anak-anaknya beliau jadikan anak yang soleh dan soleha, cucunya jadikan cucu yang soleh dan soleha, dan ditinggal diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sambung Fatihah kita juga dengan pembacaan Maulid Dia Ulami, sebagaimana jamaah sekalian Maulid Arba'in kita menyambut daripada Isra dan Mi'raj dan Haul, dan kita sudah masuk juga di malam yang ke-10 kurang lebih jamaah sekalian. Mudah-mudahan di Maulid Arba'in ini Allah berkahin kita semuanya, dan mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita doakan saudara-saudara kita yang di Sumatera, Padang, Aceh dan sekitarnya, dan buat para pemimpin bangsa kita juga kita doakan menjadi pemimpin yang mensejahterakan rakyat dan bangsanya, dan mudah-mudahan menjadi bangsa yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah tolong saudara-saudara kita di Palestina, Sudan dan sekitarnya, mudah-mudahan semuanya diberikan kedamaian dan diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alamana wa syekhuna al-murabbi ruhuna wa jismina Sayyidil Walid al-Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, wa alamana wa jamil awliyaillah fil masyariq wal maghrib bihadrati sahibul haul imamain fi Malang, bihadrati sahibul haul Guru Jaini Martapura, bihadrati sahibul Jakarta ya Allah Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Dustuar Batang, Jadi Al-Habib Mustafa bin Abdullah bin Desal Bahar, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang bin Abdurrahman Jigini, Sahibul Empang Bogor, Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Umar Maula Gersik, Sultan bin Habib ya Allah, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Maula Tanggul, Al-Jadina Engkau Ngaji bin Haji Zambi, wa jamil arwahi abaina matina adadina wa jaddatina ala manawahum wa ala manawas salafuna salih ala hadiniyah wa qara'na al-maulid Dia Ulami kama nawana wa salafuna salih silil Fatiha wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya